Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 33, Kekuatan Tidak Cukup, datanglah dengan jimat ajaib. Lu Ye mengira dia telah bertemu dengan binatang buas yang mengerikan, tetapi setelah kontak yang sebenarnya, dia menyadari bahwa harimau itu mungkin tidak sekuat yang dia kira. Ia berdiri di pintu masuk gua, tidak berani masuk lebih dalam. Jika ia benar-benar lebih kuat dari Lu Ye, bagaimana ia bisa berbicara begitu banyak omong kosong? Ini salah satunya. Yang kedua adalah ia meminta ramuan spiritual kepada Lu Ye tetapi gagal, sehingga ia mundur dan meminta batu spiritual. Ketika ia gagal mendapatkan batu spiritual, ia meminta pil penyembuh. Dari sini, Lu Ye menyimpulkan bahwa meskipun harimau besar ini penuh kekuatan, kemungkinan besar itu hanyalah pertunjukan kosong. Lu Ye mengeluarkan pil penyembuh dan meletakkannya di kakinya, sebagai ujian terakhir. Benar saja, harimau besar itu tidak ingin dekat dengan Lu Ye dan hanya memintanya untuk membuang pil penyembuh. Sekarang dia yakin harimau itu tidak sekuat yang dia kira. Lu Ye merasa lega. Yang harus dia lakukan sekarang sangat sederhana, bunuh harimau itu dan makan dagingnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah monster-monster yang banyak dibudidayakan. Jika bisa dibunuh dan dimakan, itu akan lebih baik daripada memakan banyak monster biasa. Mungkin tugas membuka 9 lubang akan jatuh pada harimau besar ini. Lu Ye bukanlah orang yang menjaga kedamaian, jika tidak, dia tidak akan mampu memimpin manajer yang ke dalam tambang yang dipenuhi medan magnet. Dia akan bersiap menghadapi potensi bahaya dan bekerja keras untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jimat ular api diaktifkan, apinya berputar, dan menyerang harimau besar itu. Di saat yang sama, Lu Ye telah menyerang dengan pedangnya. Namun, saat dia bergerak, dia merasakan bahunya tenggelam, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya, membuatnya kerdil dan hampir jatuh berlutut. Di saat yang sama, terdengar jeritan di telinganya, dan dalam sekejap, dia merasa kepalanya seperti dipukul keras dengan palu. Seluruh tubuhnya terasa pusing, dan bintang bermunculan di depan matanya. Dia memegang pedang dengan satu tangan, mengangkat dirinya, dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan spiritual di 8 lubang spiritual untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, lapisan api tampak menyala di permukaan tubuhnya, dan ada bekas api di dalam api emas. Kelima elemennya sebagian besar adalah api dan logam tambahan, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya akan menunjukkan kilau dari kedua atribut ini. Jeritan melengking keluar, dan rasa berat di pundaknya segera hilang. Meski kepalanya masih sedikit pusing, ia sudah banyak pulih. Tapi yang membuatnya merasa luar biasa adalah dia baru saja diserang oleh seseorang. Yang menyerang bukanlah harimau besar, tapi orang lain. Kalian pasti tahu kalau dia selama ini berdiam di dasar gua, dan harimau besar itu menghalangi jalan keluar gua. Dari awal sampai akhir, dia terus berkomunikasi dengan harimau besar itu, dan tidak ada tanda-tanda siapapun kalau tidak. Jadi dia tidak menyangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam di belakangnya. Untungnya, penyerangnya tampaknya tidak terlalu kuat. Dia hanya mengaktifkan kekuatan spiritual pelindungnya dan memaksa lawannya mundur. Pada saat yang sama ketika teriakan melengking itu keluar, Lu Ye menoleh dan samar-samar melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan tenggelam ke dalam dinding batu dan menghilang dari sudut matanya. Tidak ada waktu untuk mencari tahu identitas penyerang secara diam-diam, karena angin mencurigakan datang dan harimau besar sudah menerkam di depannya. Jimat ular api tidak membunuh lawannya, melainkan hanya membakar bulunya. Hal ini menunjukkan bahwa harimau besar ini memang memiliki budidaya. Jelas sudah terlambat untuk menggunakan jimat ajaib itu lagi pada saat ini. Lu Ye melewatkan kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan dan hanya bisa menyerang dengan pedang yang ganas untuk memberdayakan pedang panjang. Selama periode waktu ini, dia telah membunuh banyak binatang buas dengan pedang panjang Guanxi Yang. Sayangnya, dia tidak pernah mempelajari keterampilan pedang apapun, jadi dia lebih fokus pada memotong. Pedang panjang yang diberkati dengan ujung yang tajam sangat tajam. Saat melawan Zhou Cheng, pedang lawan yang cocok dengan kualitas yang sama dipotong-potong oleh Lu Ye dengan satu pukulan pedang. Namun, tulang harimau besar ini sepertinya lebih kuat dari pedang Zhou Cheng. Lu Ye menebas tulang belikat lawan dengan pedangnya, namun gagal memotong seluruh tubuh lawan, malah dia terkena kekuatan yang kuat dan miliknya tubuh tidak stabil. Lu Ye memanfaatkan situasi ini dan mundur beberapa langkah, mencabut pedangnya, darah harimau berceceran. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, dadanya terasa mati rasa, tetapi lapisan kulitnya terkelupas oleh cakar harimau. Rasa sakit itu tidak mempengaruhi Lu Ye, tapi membuatnya lebih sadar. Di ruang sempit ini, pertarungan antara satu orang dan seekor harimau sangat berbahaya sehingga bisa berarti hidup atau mati kapan saja. Namun, setelah konfrontasi ini, Lu Ye merasa tenang karena penilaiannya benar. Budidaya harimau besar ini memang tidak secanggih yang dibayangkan.
Ini bukanlah musuh yang tak terkalahkan, asalkan dioperasikan dengan baik, membunuh harimau dan memakan dagingnya sudah dekat. Harimau besar itu meraung dan bergegas menuju Lu Yehu lagi. Di saat yang sama, suara hantu dan serigala yang melolong tiba-tiba terdengar di dalam gua, mengganggu pikiran Lu Ye. Ini adalah trik yang digunakan musuh yang bersembunyi di kegelapan. Lu Ye mengabaikan musuh rahasia ini dan hanya menatap gerakan dahu. Saat harimau lawan melompat keluar, dia menurunkan tubuhnya, menginjaknya, dan menyelinap keluar dari bawah dahu. Ketika kedua sosok itu berpapasan, pedang panjang Lu Ye menusuk ke atas, mengenai perut lembut harimau besar itu. Awalnya dia mengira pedang ini bisa menusuk usus harimau besar itu, namun tak disangka, tiba-tiba sebuah lubang muncul di perut lawannya. Cahaya kemasan pucat, bahkan dengan pedang tajam, hanya bisa menembus perlindungan lapisan cahaya itu dan gagal melukai lawan secara serius. Ketika mereka berdiri kembali, posisi kedua pihak yang bertikai telah terbalik. Awalnya, Lu Ye berada jauh di dalam gua dan harimau besar memblokir pintu masuk, tapi sekarang situasinya terbalik. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, Lu Ye menemukan bahwa meskipun kekuatan harimau besar ini tidak tinggi, ia juga tidak rendah. Hanya saja ia memiliki senjata tajam di tangannya, dan senjata tajam tersebut juga dapat memberkati pola spiritual, sehingga ia memiliki sedikit keunggulan. Namun jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, mau tidak mau akan berakhir dengan hasil kalah-kalah. Dengan pemikiran ini, Lu Ye merogoh tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat ajaib. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi dia datang untuk mengumpulkan jimat spiritual. 30 jimat spiritual yang disiapkan oleh tuannya bukan untuk hiasan. Lu Ye tidak punya niat untuk menyimpannya, kapan dia akan menunggu. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan jimatnya, sebuah suara tajam terdengar mendesak, menyerah, selamatkan hidupmu. Lu Ye menurunkan alisnya. Mendengar kata-kata seperti itu pada saat kritis hidup dan mati tidak diragukan lagi mempengaruhi semangat juangnya, dan dia mencubit spiritual kekuatan melonjak di tangan jimat ajaib itu, dan dia berteriak, keluar. Jauh di dalam gua, di dinding batu di sebelah harimau besar, sesosok tubuh perlahan keluar menjadi kumpulan kekuatan spiritual. Setelah berjalan keluar, sosok itu perlahan menjadi padat dan lambat laun menjadi tidak berbeda dengan orang biasa. Dia adalah seorang gadis dengan sosok langsing dan penampilan cantik, dia memiliki rambut hitam tergerai di pinggangnya, dia mengenakan gaun putih dan memiliki tahi lalat hitam kecil di bawah sudut matanya, yang menambah sentuhan pesona sekitar 16 atau 17 tahun. Setelah gadis itu keluar, dia berdiri di samping dahu dan menatap Lu Ye dengan takut-takut, seolah dia telah melakukan kesalahan. Lu Ye mengerutkan kening, siapa kamu?